Pada kali ini kita akan membahas tentang kekuatan dari merasa cukup. Bagaimana sikap merasa cukup membawa ketenangan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana sikap rasa cukup membawa kemudahan dan menjauhkan kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana rasa cukup membantu kita meraih sukses tanpa banyak kendala. Pada dasarnya kita sebagai manusia di dalam menjalani hidup senantiasa berharap sesuatu yang lebih. Kita ingin pendidikan yang lebih, pekerjaan yang menghasilkan uang yang lebih, gaji yang lebih, atau mungkin pasangan hidup yang lebih dan lebih dari sebelum yang kita miliki. Di kantor kita memiliki teman kerja, kita memiliki atasan yang lebih. Kita berharap atasan kita lebih baik, kita berharap atasan kita lebih perhatian, kita berharap atasan kita memberikan gaji yang lebih besar. Kita berharap teman-teman kerja kita di kantor lebih menghargai kita. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang lebih. Pulang ke rumah, kita berharap istri kita lebih perhatian kepada kita. Anak-anak kita lebih taat dan nurut kepada kita. Segala sesuatu yang ada di luar kita, kita selalu berharap lebih dan lebih. Hal ini membawa ketidakpuasan di dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kita kecewa dengan pasangan kita kecewa dengan anak-anak kita. Pergi ke kantor, kita kecewa dengan teman-teman kerja kita kecewa dengan atasan kita. Kenapa pasangan saya seperti ini? Seharusnya pasangan saya seperti ini. Kenapa teman-teman kerja saya seperti ini? Seharusnya mereka memperlakukan saya seperti ini. Kenapa bos saya seperti ini? Seharusnya bos itu seperti ini. Sehingga di rumah kita tidak bersemangat, di kantor pun kita kerja juga tidak maksimal. Saat kita bergaul di dalam masyarakat bersama orang-orang, kita selalu melihat kekurangan orang lain. Kenapa orang itu seperti itu? Seharusnya seperti ini. Kenapa dia seperti ini? Seharusnya dia itu bersikap begini. Kita selalu menemukan kekurangan di dalam apa yang kita lihat.
Ketika mengadakan perjalanan, kita merasa ada yang tidak beres dengan motor kita. Kenapa motor saya suaranya seperti ini? Seharusnya seperti ini. Kenapa motor saya jalannya pelan, harusnya cepat? Kenapa sih orang-orang yang berkendara di sebelah saya itu ugal-ugalan, terburu-buru? Kenapa sih jalannya berlubang? Kenapa pemerintah tidak memperbaiki jalan? Selalu ada yang kurang yang kita lihat di hadapan kita. Dengan begitu, batin kita diliputi oleh ketidakpuasan, batin kita diliputi oleh beban di dalam melaksanakan segala sesuatu. Pergi ke kantor atau pulang ke kantor malas karena perjalanannya kita anggap tidak menyenangkan. Sampai di rumah juga kita tidak bersemangat. Pulang lihat makanan itu aja, tidak bersemangat. Kurang inilah, kurang itulah. Dimanapun kita berada, selalu merasa kurang. Kalau kita terus memupuk keadaan batin atau keadaan pikiran seperti ini, maka sepanjang waktu kita dari masa lalu, masa sekarang sampai masa yang akan datang, bahkan sampai akhir hayat hidup kita tidak akan pernah yang namanya tenang atau puas di dalam hidup. Kita akan selalu membenci keadaan. Kita akan selalu membenci orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka semua tidak ada yang beres di dalam pikiran kita. Kalau kita terus mempertahankan mindset atau wrong attitude seperti ini, kemungkinan kita untuk sukses di dalam hidup akan sangat kecil sekali. Kita tidak harmonis bersama pasangan kita. Hubungan kita tidak baik dengan anak-anak kita. Kita perang dingin dengan teman kantor kita. Kita menjaga jarak dengan bos kita. Jadi koneksi kita dengan luar kita, dunia di luar kita itu menjadi tidak sehat. Dan tentu ujung-ujungnya akan mempengaruhi keberlanjutan dari diri kita dan masa depan kita, sukses dan tidaknya kita. Dan pada akhirnya akan bermuara pada batin yang capek, batin yang letih, batin yang lelah, dan frustasi di dalam menjalani hidup ini. Kita selalu mengeluh, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa orang-orang di sekeliling saya berlaku seperti ini? Keluarga saya, pasangan, anak, tetangga. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita mempelajari seni untuk berkata cukup, walaupun itu tidak sempurna, tapi itu cukup, maka hidup kita akan menjadi lebih ringan.
hidup kita akan menjadi lebih santai. Anak-anak kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita merasa cukup, kita sudah bahagia, sudah bisa berkumpul, sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa meluangkan waktu bersama anak-anak kita. Pasangan kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita merasa cukup untuk melengkapi hidup kita. Dia, mereka, biarkan menjadi natural apa adanya. Tidak dipaksa, tidak diharapkan menjadi bayangan seperti yang kita inginkan. Cukup. Kalau mereka memiliki kelebihan, cukup. Kalau mereka memiliki kekurangan, cukup kita terima. Demikian juga di dalam hubungan kita di tempat kerja, segala perlakuan teman-teman kantor kita, cukup. Kita tidak boleh berharap lebih. Kemampuan mereka seperti itu cukup. Itulah alaminya mereka. Jangan memaksakan gambaran pikiran kita paksakan harus mereka ikuti. Bos kita dengan kapasitas dan kemampuannya seperti itu juga cukup, lebih dari cukup. Jangan berharap lebih. Kalau kita bisa merasa cukup dengan apa-apa yang kita miliki saat ini, cukup di keluarga kita, cukup dengan apa yang kita makan, cukup dengan kendaraan yang kita pakai, cukup dengan sikap bos kita, sikap teman-teman kita di kantor. Maka kita akan senantiasa memiliki perasaan yang damai, perasaan yang tenang, perasaan yang bahagia kapanpun dan dimanapun. Bercengkrama bersama keluarga, bersama pasangan, istri dan anak, cukup. Tidak berharap lebih. Kita pergi ke kantor dengan motor yang kita miliki, dengan jalan yang seperti itu, dengan kondisi pengendara-pengendara lain seperti itu. Cukup. Tidak berharap lebih. Demikian juga ketika di kantor. Jangan menuntut ini, jangan menuntut itu. Cukup dan mengalir, lakukan yang terbaik yang kita bisa, persembahkan yang terbaik yang kita bisa, melebihi apa yang bisa, yang diberikan atau gaji yang diberikan oleh kantor kita. Anggap pekerjaan kita itu adalah ibadah. Kita melakukan yang terbaik secara ikhlas tanpa menuntut sesuatu yang berlebihan. Kalau kita bisa menerapkan seni berpikir cukup ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita akan damai, tenang, dan berbahagia.
Kondisi yang damai, kondisi yang tenang, yang bahagia ini akan memicu energi positif di dalam diri kita, akan memicu kinerja kita menjadi lebih baik karena kita tidak mengeluh. Akan memicu hubungan kita dengan keluarga, hubungan dengan anak, dengan istri menjadi lebih erat. Akan memicu hubungan kita dengan teman-teman kantor menjadi lebih harmonis. Hubungan kita dengan bos akan menjadi lebih dekat dan kekeluargaan. Ketika kondisi-kondisi ini hadir di dalam kehidupan kita, maka tidak menutup kemungkinan peluang-peluang yang baik, hal-hal yang baik, baik dari keluarga maupun dari teman-teman kantor akan mendatangi kita. Karena kita tidak memancarkan aura bermusuhan, kita tidak memancarkan aura mengeluh, kita tidak memancarkan aura komplain terhadap dunia di luar kita. Ketika orang-orang di luar kita merasa nyaman dengan kehadiran kita, maka mereka akan dengan sukarela memberikan atau berbagi kebahagiaan, berbagi kesuksesan kepada kita. Jadi di sini menjadi cukup secara spiritual di dalam batin kita. Bukan berarti kita berhenti untuk mengejar cita-cita kita. Bukan berarti kita berhenti untuk segala sesuatu itu lebih baik. Tetapi dengan merasa cukup itu adalah kendaraan agar hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita itu akan datang. Jadi akan memberikan daya tarik. Kalau kondisi batin kita tenang, damai, baik, positif, itu adalah magnet untuk orang-orang yang baik, untuk karma-karma yang baik atau hal-hal yang baik akan datang kepada kita. Ini adalah law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi dengan memiliki sikap batin yang cukup, justru akan membuat kualitas hidup kita, kualitas batin kita akan menjadi lebih baik dan membawa ketenangan, kedamaian bagi kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukihotu, Namo Buddhaya.